mode night tadi itu ya, atau mode kembang api atau firework dan seterusnya. Kemudian lensa tidak dapat ditukar. Ini maksudnya bukan ditukar di toko, tapi diganti-ganti ya. Nah, jadi lensaknya itu fix, sudah nancep terus gitu. Lain halnya kalau kita menggunakan mirrorless atau menggunakan DSLR. Ini ada pertanyaan dari Mas apa ini? Mas apa Mbak ini? Mbak Frima atau Mas Frima ini? Oh Mbak ya. Korneanya lensa, ya benar. Korneanya lensa. Ya, nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lebih detail. Habis ini kita langsung tanya jawab aja. Kalau yang nggak tahu kita tanya jawab sebentar, kemudian kita lanjutkan DSLR. Kita lanjutkan sampai pembahasan mirrorless, baru tanya jawab dulu, terus kita lanjutkan lagi. DSLR ini tentu saja image sensornya lebar ya, dibandingkan dengan ketiga yang tadi itu, jadi prosumer, kemudian bahkan mirrorless, terus kemudian apa tadi, pocket. Image sensor, jadi di dalam kamera itu ada namanya sensor, image sensor, itu untuk menangkap bayangan atau objek yang kita inginkan, yang akan kita simpan pada media penyimpanan, misalnya SD card itu. Kemudian hasil gambar sedikit noise, terutama ISO yang tinggi. Apa itu ISO? Itu nanti ya saya terangkan nanti. Lensa dapat diganti-ganti ya. Dibanding dengan pocket sama yang tadi prosumer, lensa tidak dapat diganti atau dapat ditukar, maksudnya diganti ya. Autofocus yang cepat ya. Jadi kalau kita menggunakan DSLR, selain kita bisa, kalau yang tadi prosumer atau yang apa tadi pocket, fokusnya kita gunakan secara otomatis. Tapi kalau DSLR selain otomatis, kita bisa mengatur fokus secara manual ya. Tetapi autofocus yang ada di DSLR itu lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Kekurangannya tentu saja dari harga mahal ya. Tapi kalau untuk yang mempunyai uang banyak, ini bukan kekurangan ya. Atau yang hobi, ini mahal, itu biasa. Kemudian untuk hasil yang maksimal harus mengetahui teknik fotografi, terutama kalau pengaturannya itu manual ya. Karena apa? Aperture atau speednya ini diatur manual ya. Meskipun di DSLR itu terdapat pengaturan otomatis ya, ada pengaturan otomatis, bisa firework atau dan seterusnya, sama seperti compact ya, seperti pocket tadi ya. Tetapi itu nggak maksimal. Jadi kalau mempunyai DSLR itu sebaiknya menggunakan yang manual ya. Manual itu kita bisa mengatur aperture-nya saja, aperture priority, atau shutter speed-nya saja, shutter speed priority, atau M, ada mode M manual. Aperture sama shutter speed-nya diatur semuanya. Nah, tapi ini harus mengetahui teknik-teknik fotografi. Kemudian addicted ini nyandu. Jika menikmati, ini maksudnya jika menikmati akan beringinan menambah investasi ini keliru ini. Investasi ini maksudnya pertama cuman beli kamera sama lensa standar. Kemudian pingin moto orang ya, pingin moto model biar lebih bagus, saya beli lensa untuk portrait. Kemudian saya pingin memoto makro, artinya hewan yang kecil-kecil itu biar kelihatan lebih, misalnya saya moto lebah gitu biar kayak monster gitu,
berarti saya butuh lensa yang untuk makro yang bagus, beli lensa makro dan seterusnya. Padahal harga lensa itu macam-macam ya. Kalau di Taiwan ini yang murah itu biasanya Canon, yang punya kamera Canon itu lebih murah dibandingkan yang lain. Tapi rata-rata ya paling enggak 5.000 ke atas biasanya. 5.000, bisa 10.000 atau 15 atau bahkan ada yang 50.000, ada yang 200.000 cuman untuk lensa saja ya. Kemudian berat ya, bukan cuman kamera DSLR-nya, ini lensanya juga berat. Apalagi kalau misalnya untuk memfoto bintang-bintang, untuk memfoto olahraga, itu lensanya besar-besar ya, jadi berat. Kemudian butuh perawatan ekstra, itu tadi ya, butuh perawatan ekstra, sering dilus-lus. Maksudnya dilus-lus ini setelah pakai harus dilapi, kemudian disemprot ya, biar ya, karena kalau biasanya yang sudah senang sama DSLR itu akan senang ganti-ganti lensa, sehingga kemungkinan kalau nggak perawatannya nggak bagus itu apa ya, kameranya kan kemasukan debu atau lensanya itu nanti berjamur ya, kalau misalnya nempatkannya itu nggak di tempat yang benar, padahal harganya kan mahal. Jadi butuh perawatan ekstra. Nah, untuk selanjutnya contoh yang dalam tutorial ini saya menggunakan Sony Alpha 450 ya, ini kamera DSLR saya yang saya punyai. Oh ya, kemudian DSLR ini ada tingkatannya ya. Ada yang pertama adalah entry level ya. Entry level atau consumer DSLR, ini sama ya, entry level atau consumer. Kemudian ada yang tengahnya mid, sang baca mid gini, mid profesional. Kemudian ada yang profesional DSLR dan seterusnya. Nah, yang kebetulan yang punya saya Sony Alpha 450 ini yang berada di entry levelnya. Nih ya, ini saya belinya yang murah-murah saja ya. Lanjut, kemudian kamera mirrorless atau IMLC, mirrorless interchangeable lens kamera. Keunggulannya adalah kecil kameranya ya, hampir sama dengan prosumer, lebih besar sedikit mungkin, dan ringan seperti prosumer dan pocket. Nah, keunggulannya dibandingkan dengan prosumer, lensa bisa diganti-ganti ya, tetapi lensanya kecil sehingga lebih ringan dibandingkan dengan DSLR ya. Lensanya bisa diganti-ganti dan lensanya kecil. Kemudian kualitas foto hampir sama dengan DSLR, bahkan ada yang lebih bagus kalau misalnya DSLR-nya ini DSLR yang entry level ya. Kemudian harganya juga, nah ini kekurangan harganya, dan lensa semahal DSLR, bahkan ada yang lebih mahal ya dibandingkan dengan DSLR yang kelas menengah atau yang kelas entry level, itu mungkin ada yang lebih mahal mirrorless. Kemudian kekurangannya lagi adalah autofocus tidak secepat DSLR ya, tapi mungkin kalau dibandingkan dengan DSLR yang entry point, yang entry level, itu mungkin ya sekelas lah. Untuk yang mirrorless yang mahal-mahal itu mungkin yang malah lebih bagus. Saya kira untuk pembahasan pembahasan kamera, oh ya, ini satu slide lagi, ini
investasi untuk DSLR dan MLC ini adalah tempat kamera ya. Kenapa? Karena tentu saja yang DSLR atau MLC ini adalah kamera yang mahal, tentu saja harus ditempatkan di tempat yang bagus, artinya suhunya harus standar, nggak boleh terlalu lembab ya, nggak boleh terlalu panas juga, karena kalau terlalu lembab kemungkinan kameranya ini kena jamur, lensanya terutama karena sering ganti-ganti itu. Kemudian tas kamera ya. Oh ya, tempat kameranya biasanya ini yang mahal itu bisa diatur suhunya ya. Cuman mahal sekali mungkin. Cuman bisa diakali dengan kalau mbak-mbak atau mas-mas ini mempunyai apa namanya? Tupperware ya, Tupperware tempatkan situ, kemudian dikasih silika gel ya, biar untuk nyerap kalau misalnya ada air ya, soalnya kan biasanya kalau kita memoto itu cuacanya nggak mesti terang benderang ya, mungkin pas agak gerimis sehingga ada sedikit air di kamera atau lensa kita. Nah, dengan apa namanya, silika gel itu airnya akan diserap. Kemudian tas kamera, kemudian lensa, filter dan semuanya ini biasanya kita paling enggak harus kita punya ya setelah kita mempunyai DSLR, terutama memory card ya, lebih baterai tambahan karena biasanya kita jauh-jauh baterainya habis itu. Kemudian peralatan pembersih, ini pembersih. Kemudian mungkin butuh flash eksternal atau blitz, kemudian diffuser dan seterusnya. Mungkin sampai di sini dulu. Silakan barangkali ada yang tanya dari yang tadi. Nanti saya lanjutkan. Silakan barangkali ada yang tanya.